Tanggal 27 Juli, hari ke-209. Bacaan Yesaya pasal 49 sampai pasal 51. Kemerdekaan di bawah Tuhan. Garis besar. Jika sebelumnya Yesaya berbicara tentang pembebasan melalui Raja Kores, kini perhatiannya beralih kepada pribadi yang jauh lebih besar, Sang Hamba Tuhan. Dia bukan hanya akan membebaskan umatnya dari pembuangan, tapi dari belenggu dosa. Dia datang bukan dengan pedang, tetapi dengan kelembutan. Ia menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan kekuatan bagi jiwa-jiwa yang letih. Puncak dari pelayanannya adalah ketika ia memberikan diri sebagai korban demi keselamatan Anda dan dunia. Renungan harian. Kebebasan adalah harta yang tak ternilai. Di negara demokratis, kebebasan bicara, beribadah, dan berkumpul dianggap sebagai hak dasar. Tapi pernahkah Anda merenung, apakah hidup bebas berarti hidup tanpa arah? Bayangkan senar biola. Lepas dari biola, ia mungkin bisa melengkung atau melenting, tapi ia kehilangan satu hal terpenting. Tujuan, ia tak akan pernah bisa menghasilkan musik. Demikian juga dengan hidup Anda. Ketika tidak terikat pada Kristus, Anda bebas secara duniawi, tapi kehilangan makna sejati. Sebaliknya, di dalam Yesus, Anda menemukan kemerdekaan yang sebenarnya. Bebas dari rasa bersalah, takut, dan penyesalan. Itulah kemerdekaan yang dijanjikan Tuhan dalam Yesaya pasal 51 ayat 5-6 dan ayat 8. Hari ini, carilah tempat sunyi sejenak. Berterima kasihlah atas kebebasan yang Anda miliki sebagai warga negara. Dan lebih dari itu, atas kasih karunia yang mengikat Anda sebagai milik Tuhan. Kemerdekaan sejati adalah saat Anda bebas untuk mengikuti Tuhan tanpa takut dan tanpa ragu. Pendalaman. Hamba siapa? Yesaya pasal 37 ayat 35. Kata hamba dalam Yesaya bisa merujuk pada beberapa tokoh. Daud dalam Yesaya pasal 37 ayat 35. Yesaya sendiri dalam pasal 20 ayat 3. Bangsa Israel pasal 41 ayat 8-9. Atau Sang Mesias pasal 49 ayat 5-6. Perhatikan konteks setiap kali Anda menjumpai kata ini. Nabi Injili, Yesaya pasal 50 ayat 6. Yesaya sering dijuluki Nabi Injili karena ia melukiskan gambaran Yesus Kristus jauh sebelum kelahirannya. Beberapa ayat penting yang menggambarkan Mesias bisa Anda temukan di Yesaya pasal 7 ayat 14, pasal 9 ayat 2, 6 dan 7, pasal 11 ayat 1-2, pasal 35 ayat 4-6, pasal 40 ayat 10-11, pasal 42 ayat 1-7, pasal 50 ayat 6, pasal 52 ayat 13-53 ayat 12, dan pasal 61 ayat 1-2. Luangkan waktu untuk menandai ayat-ayat tersebut. Mungkin salah satunya bisa menjadi kunci untuk menyampaikan kabar baik kepada seseorang yang sedang Anda doakan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.